Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman Sobat Kicau Mania Indonesia. Kali ini di konten yang hari ini saya buat, kali ini saya akan membahas tentang fluid sapung ya. Nah, fluid sapung ini sebenarnya secara fungsi sih biasanya digunakan oleh para pemikat-pemikat burung atau yang suka cari burung di hutan. Nah, biasanya dia pakai fluid yang seperti ini. Kalau untuk bahan sih, ini bahannya dari pipa PVC ya. Dari pipa PVC, ada juga yang buat dari bahan seng, itu kayak model plat-plat seng begitu. Tapi seingat saya, dulu waktu saya bermain kicau itu, dulu di daerah Banjarmasin itu ada semacam kayak pabrik rumahan gitu loh ya. Dia bisa buat ini dan suaranya enak banget memang, dan itu barangnya udah mulai langka untuk dicari, karena terakhir yang saya dengar dari info itu tempat pembuatannya itu udah kebakaran, jadi udah nggak diproduksi lagi, jadi udah nggak bisa dapat lagi. Jadi yang punya ini paling orang-orang lama aja, pemain-pemainnya mungkin sekitar terakhir itu 2013-2014an lah ya, yang masih dijual di kios. Kalau sekarang ini udah hampir nggak ada, malah di Balikpapan saya berani jamin sudah nggak ada lagi yang jual ini. Dan saya sudah ngobrol sama teman-teman di Samarinda, kalau ada saya titip dong, dan nggak dapat juga. Akhirnya saya ketemu dengan orang yang sering mikat burung, dan dia buatkan ini buat saya. Kemarin saya dibuatkan 5, saya lihat dulu. Kemarin saya pesan itu ada 5. Kemarin saya pesan ada 5, dan ini sisa 3 karena 2 saya kirim buat temen yang ada di Penajam ya, di daerah Pasir sana, Grogot. Dia pesan katanya untuk mikat juga, karena memang di hutan sana lagi banyak burung-burung yang enak kalau dipikat dengan ini. Nah, tapi saya akan membahas sisi lain dari penggunaan ini, penggunaan fluid sapung. Nah, penggunaan fluid sapung ini dulu banyak dimainkan oleh pemain-pemain murai zaman dulu ya, zaman klasik ya. Jadi dia pakai ini tuh sebagai joki. Jadi dia itu biasanya dari awal ngajarin murai mereka. Biasanya kan kita tahu sendiri nih karakter lagu dari murai batu kita. Oh, kapan dia mau nembak cililin? Biasanya sebelum nembak cililin, dia akan mainkan nada khasnya dia. Dan itu biasanya yang tahu hanya pemilik. Yang tahu itu hanya pemilik, yang biasanya juga bisa sekalian jokinya. Nah, biasanya kalau kita latih dengan fluid yang seperti ini, kita akan buat lagu-lagu tertentu di mana kalau murai itu dengar dan hafal dengan lagu yang selalu kita mainkan, nggak boleh berubah. Harus misalnya nadanya, kalau kita mainkan nada itu tiba-tiba dia keluar cililin, itu harus dipatenkan. Nah, ini juga saya belajar, saya dapat dari orang tua dulu ya. Jadi saya pun dalam dunia kicau ini saya belajar. Saya ngobrol sama orang-orang yang sepuh ya, yang pokoknya istilah kita tuh udah suhu lah. Itu kayak apa sih dulu seninya main burung zaman dulu itu seperti apa, itu saya pelajarin. Jadi nggak hanya sekedar beli burung, pegang tangan, hanya enggak. Seni kicau nggak sesederhana itu. Ada hal seni yang menurut saya asik, salah satunya penggunaan sapung ini. Jadi joki-joki zaman dulu itu nggak sefrontal sekarang yang teriak sana teriak sini, enggak. Jadi mereka pun punya skill, salah satunya memainkan fluid sapung, di mana dia bisa berkomunikasi dengan murainya dia. Kalau saya main nada yang ini, oh dia akan keluar cililin. Kalau saya makin nada yang ini, dia akan main kenari. Nah, biasanya seperti itu. Dan itu trik yang diajarkan sama, namanya sih Pak De Rudi. Kalau kalian mungkin kenal Pak De Rudi, nggak tahu sekarang orangnya di mana. Dia dulu pemain burung di Samarinda, legend banget. Sekarang terakhir tuh saya dengar katanya sempat di daerah Melaksana, daerah Kalimantan, di bagian Melaksana. Habis itu nggak ada kabarnya lagi. Pokoknya kalau menanya seputar murai, itu Pak De Rudi itu yang menurut saya, wah luar biasa. Dia udah suhu ya. Dia paham banget bagaimana memahami murai. Nah, itu dia paham banget. Nah, jadi dia tuh nyaranin, kalau kamu mau pilih fluid sapung, itu mending kamu beli minimal sekalian 5 atau bikin sekalian 5 gitu kan. Nanti kamu sortir, setelah kita mainkan. Nah,
suara fluid yang mana yang akan direspon, karena beda ukuran sedikit aja frekuensi suaranya pun akan beda. Nah, saya akan ajarkan sedikit cara memainkan fluid sapung. Nah, jadi fluid sapung yang dibuat teman saya ini memang dia menyesuaikan konturnya dia. Kalau untuk di saya sih nggak terlalu cocok. Kalau saya biasanya kalau mau pesan sapung itu saya minta agak sedikit lebih pendek lubangnya. Kalau ini kan di bawah, harusnya di atas sini. Nah, biasanya itu tembakan suaranya nyaring. Tembakan suaranya nyaring. Nah, bagaimana cara memainkannya? Nah, cara memainkannya itu ditiup dari hidung. Jadi dari mulut ini jangan sedikit pun mengeluarkan hembusan udara. Karena fungsinya mulut, rongga mulut ini, fungsinya hanya sebagai resonansi. Atau resonansi itu istilahnya apa ya? Kotak suara. Seperti gitar. Nah, yang body gitarnya itu kan sebagai resonansi, sebagai kotak suara. Nah, kita fungsikan rongga mulut ini sebagai kotak suaranya untuk mengatur nadanya. Kalau kita makin lebar, suaranya makin nadanya makin rendah. Kalau mau nadanya tinggi, disempitin rongga mulutnya. Niupnya seperti apa? Niupnya dari hidung, kedua lubang hidung. Niupnya dari kedua lubang hidung. Caranya itu kita tarik napas dulu. Jadi diikutin ya tutorialnya. Tarik napas, mulut dibuka sedikit, tapi udara keluarkan hanya dari hidung. Seperti itu. Tuh, murai yang lain langsung nyahut. Jadi kita bermain nadanya itu dari mulut, dari besar kecilnya rongga yang kita buat dari mulut ini. Nah, jadi tiupnya betul-betul dari sini. Seperti ilustrasinya tuh kalau kalian misalnya pilek, kalian tengus, apa sih istilahnya tengus? Jadi mengeluarkan lendir dari hidung. Nah, kurang lebih seperti itu. Semua udara harus keluar dari hidung. Karena ini gampang-gampang susah mainnya, gampang-gampang susah. Tapi kalau sekali dapat bunyinya, oh enak banget. Jadi niupnya betul-betul dari udara yang keluar dari hidung, jangan ada dari mulut. Jadi kita tarik napas, mulut dibuka sedikit, udara itu hanya dari hidung. Tuh, saya coba yang satunya. Ini lebih tebal. Kalau yang ini, kalau ini lebih rendah sih, napasnya bisa napas rendah. Nah, sebenarnya cukup terlambat sih kalau mau ngajarkan. Jadi katanya, seingat saya dulu Pak Derudi itu bilang kalau mau ngajarkan murai untuk sefrekuensi dengan fluid sapung kalian, itu sebaiknya dari pastol kalian ngerawat. Jadikan ini sebagai media komunikasi kalian dengan murai kalian. Jangan bersiul. Jadi benar kok, dari pemain-pemain murai itu bilang jangan bersiul sama murai kalian. Nanti itu akan mencerminkan volume suara yang akan dikeluarkan. Dia hanya bersiul juga nanti. Jadi bukan lagu yang dimainkan. Nah, jadi saya rasa fluid sapung ini salah satu solusi yang asik sih menurut saya. Kayaknya kita kembali belajar lagi deh historinya seni burung itu seperti apa. Jadi hal seperti ini ada dan asik banget. Jadi kalau kita mau belajar tentang dunia kicau, seperti apa asiknya sih orang tua zaman dulu lomba burung. Kok sekarang kalau saya lihat di gantangan tuh ada yang teriak, ada yang ini, dan semuanya paling anak-anak yang muda. Jarang yang ada orang tua yang main begitu. Orang-orang tua yang di lomba burung tuh justru duduk dan menikmati gitu loh seni burung yang seperti itu. Jadi asik banget sih kalau ada sudah yang seperti ini, apalagi udah terbiasa menghafalkan karakter murainya. Kalau saya mainkan lagu ini, oh dia akan mengeluarkan lagu ini. Kalau saya mainkan lagu ini, lagu kenarinya keluar. Mainkan lagu ini, cililinnya keluar. Jadi saat semua orang teriak, saat semua orang lagi teriak, dan kalian memainkan lagu ini, pastikan, nah ini salah satu yang dibilang Pak Derudi waktu itu, dia bilang seperti ini. Pastikan ada satu lagu, ada satu ringtone lah, kita sebut saja ringtone. Ada semacam satu ringtone yang harus kamu selalu mainkan, dimana
ringtone yang dasarnya itu difungsikan untuk menarik perhatian dia. Seolah-olah kamu ingin berkomunikasi dengan si murai. Nah, setelah itu, setelah dia respon, biarkan dia dulu main, baru kamu mainkan. Contoh kalau dia lagi main cililinan, mainkan satu lagu saat dia memainkan cililinan. Jadi satu lagu, anggaplah lagu A. Saat dia main cililinan, mainkan terus nada yang A ini, supaya dia tahu kalau dia lagi cililinan, nada A pasti bunyi. Nanti setelah itu terbiasa, begitu kalian mainkan nada A, dia akan otomatis bawakan cililinnya. Itu yang diajarkan sama suhu murai ya. Nah, kalau ini sih saya belum sempat ngajarin, tapi saya mau ngelihat responnya fluid sapung sama murai itu seperti apa. Saya coba ya, saya buka. Apakah dia respon atau tidak? Ini perdana saya coba, karena ini fluidnya juga baru datang. Ini dari Berau. Jadi teman-teman dari sana yang kirimkan. Oke, responnya dia ngerespon. Saya coba yang satunya. Oke, kita mulai ngerespon. Oke, nah itu lagu dasarnya dia. Jadi kita harus tahu. Nah itu, jadi kita juga harus pakai skill. Nah, kita juga harus pakai skill untuk bermainkan lagu itu. Berarti komunikasi kita udah mulai masuk nih. Gitu. Nah, cuma cari yang warna suaranya seperti itu susah. Makanya kita kalau punya fluid ini minimal 5 lah. Supaya tahu dasarnya seperti apa. Tuh, dia udah mulai kan. Tuh. Coba lagi. Oke. Oke, dia balas respon. Tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau yang saya dengar dari suhu yang saya belajar itu, pastikan kalian tahu nada dasarnya dia. Nah, jadi saat dia main di lapangan, sebelum meminta dia untuk memainkan lagu cililin, lagu kenari, atau apapun itu yang biasa sudah ada masuk di isiannya, kita manggil dia itu dengan nada yang seperti ini dulu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa, jadi begitu kita sudah dapat interaksinya, dia sudah dapat komunikasinya, dan dia tahu, wah, yang punya burung ini lagi komunikasi nih sama dia. Dia minta saya merintahkan apa, ya gitu. Kalau akhirnya saya baru mulai memainkan lagu yang biasanya dijadikan opening untuk cililinan misalnya. Saya mainkan lagu A misalnya yang tadi seperti saya bilang, lagu A saya mainkan supaya dia ngeluarin cililinan. Nah itu sepertinya memang ada. Bahkan di Balikpapan tuh kalau istilahnya itu burungnya itu latahan lah ya. Kadang ditembak sebelah kanannya cililin, dia balas cililin. Dia tembak sebelah kirinya kenari, dia akan lagu kenari. Biasanya seperti itu sih. Kalau di Balikpapan sebutnya burung murainya ini latahan lah, latah gitu. Ditembak apa aja, selama isiannya ada, dia akan balas dengan isian yang sama. Nah, jadi metode yang seperti itu kita buat dengan fluid sapung ini. Kita buka komunikasinya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang pengen nyoba ya, untuk buat fluid sapung, saya yakin udah beberapa orang yang pernah buat dan hasilnya pasti gagal, ya kan? Hasilnya pasti gagal. Nah ini yang buat adalah teman saya ya, yang memang
hari-hari dia nyarinya di hutan, komunikasinya sama burung. Jadi dia tahu spek yang mana yang bagus. Karena saya memang bilang, bro, tolong kiriman ke saya spek yang memang enak banget lah, bilang gitu. Nah, jadi dia sarankan, udah kamu beli berapa aja, nanti kamu sortir. Kalau memang kamu cocok dengan yang model ini, misalnya model ini nih, saya minta dibikinkan lagi, ini saya harus kirim ke Berau, ke teman saya kirim ke Berau, nanti teman saya buatkan, tolong buatkan dengan nada yang seperti ini, saya bilang gitu. Nah, terus tuh saya minta agak lebih pendek sih, karena ya lebih ke selera aja sih, niupnya juga lebih enak dan saya dapat selaknya gitu loh. Jadi buat teman-teman, ini namanya peluit sapung ya. Ini udah nggak ada di kios dijual sih, di kios. Jadi memang betul-betul harus handmade dan yang pembuatnya pun harus paham. Ini bahannya akrilik ya, PVC ini bahannya. Jadi enak banget. Oke, sekian konten yang bisa saya bagi hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua di sana. Mari kita lestarikan hobi kicau ini dan kita pelajari sejarahnya. Bahwa dunia seni kicau itu nggak sesederhana itu kok. Masih banyak hal-hal lain yang harus kita kulik. Nah, mungkin dari teman-teman lain ada ide ya apa yang harus dikulik tentang dunia kicau. Nanti saya coba deh. Saya coba cari, saya coba pelajarin itu dari mana ilmunya dan manfaatnya seperti apa. Buat teman-teman kicau, semoga ini bisa bermanfaat semuanya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya dengan Fajar, salam kicau untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.